Peperangan Mu'tah merupakan salah satu pertempuran paling heroik dan dahsyat yang dialami umat Islam pada masa awal perkembangan Islam. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang relatif kecil, hanya 3.000 orang, harus menghadapi pasukan terkuat di muka bumi saat itu, yaitu pasukan Kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Pasukan Romawi yang turun dalam pertempuran ini berjumlah 200.000 orang, terdiri dari aliansi kaum Nasyara Romawi dan Nasyara Arab yang berasal dari wilayah sekitar Syam, yang saat itu merupakan jajahan Romawi. Pertempuran ini terjadi di daerah Mu'tah, sebuah perkampungan yang terletak sebelum memasuki wilayah Syam, yang kini berada di wilayah Yordania. Jarak dari Mu'tah menuju Baitul Maqdis dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 hari dengan berjalan kaki. Karena lokasi pertempuran ini terjadi di Mu'tah, sejarawan kemudian menamainya dengan Perang Mu'tah. Pertempuran Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan September 629 Masehi. Pasukan Muslim yang dipersiapkan untuk menghadapi perang ini berjumlah 3.000 orang dan dipimpin oleh Zaid bin Harithah sebagai panglima perang pertama. Sementara itu, pasukan musuh yang terdiri dari 100.000 tentara Kekaisaran Romawi Timur dan 100.000 pasukan dari sekutu mereka, yaitu pasukan Ghassaniyah, menjadikan jumlah total pasukan lawan mencapai 200.000 orang. Rasulullah dalam merespons tindakan provokatif dari pihak Romawi dan sekutu-sekutunya yang mengancam keamanan umat Islam. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan lawan, para sahabat tetap maju dengan keberanian yang luar biasa karena keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah. Pimpinan perang dalam pasukan muslimin. Sebelum pasukan muslim berangkat ke medan perang, Rasulullah langsung menunjuk 3 orang panglima yang akan memimpin pasukan secara berurutan. Mereka adalah, pertama, Zaid bin Harithah, kedua, Ja'far bin Abu Thalib, ketiga, Abdullah bin Rawaha. Rasulullah memberikan instruksi bahwa jika panglima pertama gugur, maka kepemimpinan akan berpindah ke panglima berikutnya. Jika panglima kedua gugur, kepemimpinan diserahkan kepada panglima ketiga. Namun jika panglima ketiga pun gugur, maka pasukan muslim yang masih hidup harus memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Langit Madinah saat itu tampak mendung, seolah-olah menyelimuti kota dengan selubung kesedihan. Para sahabat dan kaum muslimin tengah bersiap di pelataran Masjid Nabawi, menanti keputusan Rasulullah. Peristiwa yang mengawali suasana muram ini terjadi beberapa waktu sebelumnya, ketika sebuah kabar tragis menembus tembok ketenangan Madinah. Utusan Rasulullah yang pergi dengan damai ke daerah Syam dibunuh dengan kejam. Bukan hanya seorang, namun 15 orang utusan di Dat al-Tal juga dibantai, tak ada yang tersisa. Dan yang paling menyayat hati, Al-Harits bin Umair al-Azdi, utusan pembawa pesan ke Basra, ditangkap Syurahbil bin Amr al-Ghassani, kemudian kepalanya dipenggal di hadapan Kaisar Romawi Heraklius. Kesedihan menyelimuti hati Rasulullah. Beliau bukan tipe pemimpin yang mudah terpancing amarah untuk hal-hal pribadi. Namun tindakan pembunuhan utusan negara jelas menyalahi aturan politik dunia saat itu. Memancung kepala seorang utusan damai sama artinya menyatakan perang. Dengan demikian, mau tidak mau, kaum muslimin harus menyiapkan diri menghadapi konsekuensi terburuk.
konfrontasi dengan Romawi Timur, Bizantium, yang dikenal sebagai kekuatan adidaya terbesar pada masa itu. Wahai Rasulullah, apakah mungkin mereka sengaja memancing peperangan ini? Suara lembut Abu Bakar As-Siddiq terdengar lirih saat ia memberanikan diri bertanya. Dahinya berkerut, penuh keprihatinan. Ia tahu, membunuh utusan bukan sekadar pelecehan, namun juga sinyal bahwa Romawi sama sekali tak menghormati perjanjian internasional. Rasulullah menatapnya dengan sedih, lalu beralih memandang para sahabat yang mengerumuni beliau. Wajah-wajah mereka tegang, menunggu kalimat selanjutnya. Masing-masing merasakan beban di dada yang sama, campuran antara kesedihan, kemarahan, dan ketidakpastian. Sesungguhnya hal ini harus dihadapi. Mereka telah menumpahkan darah utusan kita, ujar Rasulullah dengan suara tergetar. Tidak pernah terjadi sebelumnya sampai hari ini, utusan kita dibunuh secara keji. Mereka sudah merobek kehormatan diplomasi. Kita harus mempertahankan kehormatan Islam dan keselamatan kaum muslimin dari ancaman yang akan datang. Beliau menunduk sejenak, seolah menahan gejolak di hati. Lalu menghela napas panjang. Para sahabat dapat merasakan beratnya beban yang terpancar di sorot mata beliau. Beberapa pekan sebelumnya, Rasulullah mengirimkan Al-Haris bin Umair Al-Azdi sebagai utusan resmi ke Basra. Basra berada dalam pengaruh kerajaan Romawi, dan pemimpinnya saat itu, Hanits bin Abi Syamr Al-Ghassani, baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi. Misi Al-Harits adalah menyampaikan surat damai dan seruan Islam kepada sang penguasa. Ia membawa amanah, membawa salam dan pesan dari Rasulullah untuk merajut perdamaian. Namun, di tengah jalan sebelum mencapai Basra, Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang pemimpin lokal Bani Ghassaniyah yang bersekutu dengan Romawi, mencegat Al-Harits. Tak diberinya kesempatan menjelaskan kedatangannya. Tak ada pertanyaan, tak ada musyawarah, tak ada proses diplomasi. Al-Harits bin Umair Al-Azdi langsung ditahan dan diseret ke hadapan Kaisar Heraklius. Seolah nyawanya hanya potongan kayu yang tak bernilai, di sanalah, di hadapan Kaisar Romawi, kepalanya dipenggal tanpa ampun. Kabar kelabu ini menghebohkan Madinah. Belum surut keterkejutan umat Islam, 15 orang utusan lain yang dikirim ke Dat al-Tal di sekitar Syam pun dibantai. Kezaliman ini terlalu berat untuk diterima begitu saja. Seluruh Madinah menangis, berduka, dan menahan amarah. Bagaimana tidak? Membunuh seorang utusan dianggap tabu bahkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ia adalah perwakilan diplomatik, lambang perdamaian, dan keterbukaan. Tindakan itu jelas menunjukkan arogansi dan tantangan besar kepada kaum muslimin. Mengapa mereka tega berbuat sejauh itu? Tanya Umar bin Al-Khattab, nada suaranya menggema di halaman masjid. Ia tampak berusaha menenangkan gejolak amarah di dadanya, namun matanya memancarkan api semangat. Wahai Rasulullah, kami akan mendengarkan perintahmu. Apapun keputusanmu, kami siap. Rasulullah menatap Umar dengan sorot penuh kepedihan, sekaligus ketegasan. Beliau sangat memahami betapa kerasnya reaksi Umar terhadap ketidakadilan. Namun keputusan besar harus diambil dengan pertimbangan matang. Mereka melanggar aturan universal. Kita tidak punya pilihan lain selain bersiap menegakkan kehormatan Islam. Romawi adalah kekuatan besar, namun kita tidak akan surut. Kita akan menyusun pasukan, jawab beliau akhirnya. Gelombang takbir pun menggema di pelataran masjid. Para sahabat yang mendengar pernyataan Rasulullah itu menyambutnya dengan semangat luar biasa. Walau mereka sadar ancaman yang dihadapi sangat nyata dan berbahaya. Dalam suasana berkabung itu, Rasulullah mengumpulkan beberapa sahabat terdekat. Beliau menegaskan perlunya menjaga kehormatan dan keselamatan umat, karena pembunuhan terhadap utusan dapat diartikan sebagai permulaan dari serangan besar. Apalagi di dekat Syam, tentara Romawi yang termasyhur sebagai militer paling kuat sedang siaga. Mereka memiliki catatan kejayaan militer yang telah lama diakui dunia. Beberapa sahabat menitikkan air mata ketika mendengar sendiri dari lisan mulia Rasulullah bagaimana Al-Harits bin Umair Al-Azdi dipenggal kepalanya. Terbayang dalam benak mereka wajah utusan itu penuh ketulusan pergi menyebarkan pesan Nabi tetapi tak kembali. Betapa sedihnya hati Rasulullah karena Al-Harits dan para utusan lain tak pernah kembali memijakkan kaki di Madinah. Ya Rasulullah, kami tak akan tinggal diam.
Kami tidak rela saudara kami dizalimi. Sampaikan kehendakmu, wahai Nabi Allah. Sahut Sa'ad bin Ubadah, suaranya mantap, meskipun air matanya menetes perlahan. Benar ya Rasulullah, sambung seorang sahabat yang lain. Kami semua mencintaimu dan siap memenuhi panggilan jihad di jalan Allah. Rasulullah mengusap mata beliau yang memerah. Kejadian ini amat menyayat hati beliau. Beliau bukan sekadar pemimpin, melainkan juga sahabat dan keluarga bagi para mukminin. Meskipun bersedih, tampak jelas bahwa beliau tak mau larut dalam kesedihan itu. Dengan suara yang lebih mantap, seolah menyalurkan ketegaran kepada kaum muslimin, beliau memutuskan, kita akan mengirim pasukan ke Syam, berjumlah 3.000 orang. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah kita miliki setelah perang Ahzab. Bersiaplah kalian. Para sahabat tercengang sejenak. 3.000 orang, angka yang sangat besar bagi komunitas muslim yang belum lama menetap di Madinah. Tentu ini bukan keputusan remeh. Namun mereka menyadari ancaman Romawi bukan ancaman kecil. Dengan jumlah sekian, setidaknya ada harapan untuk menghadapi ratusan ribu pasukan lawan, atau setidak-tidaknya menahan gempuran sampai bantuan tiba. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat senior lainnya saling menatap. Meski gentar dengan kekuatan militer Romawi, mereka menaruh kepercayaan penuh pada pimpinan Rasulullah. Mereka tahu langkah ini bukan didasari ambisi politik atau perluasan wilayah semata, melainkan upaya mempertahankan kehormatan Islam dan menyampaikan kebenaran. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar akhirnya, kami semua akan patuh. Semoga Allah meneguhkan langkah kita dan memberi kemenangan. Pada hari yang ditetapkan, kaum muslimin memenuhi panggilan Rasulullah di pelataran masjid untuk pengumuman penting. Wajah-wajah penuh harap dan tekad memenuhi halaman. Orang-orang yang tidak ikut perang pun turut berdiri. Mereka hendak menyaksikan, mendengar, dan menghantarkan sanak keluarga mereka yang terpilih ke gerbang perjuangan. Pasukan ini, sabda Rasulullah lantang, akan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Bila ia gugur, komando dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Bila gugur pula, panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Sejenak, suasana menjadi hening. Nama-nama yang disebut adalah para sahabat mulia, pejuang yang terkenal dengan keberanian dan ketakwaannya. Zaid bin Haritsah adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu Rasulullah, dan Abdullah bin Rawahah adalah seorang penyair pemberani yang senantiasa menyemangati kaum muslimin. Penunjukan 3 panglima sekaligus ini bukanlah hal lumrah. Biasanya, Rasulullah menunjuk 1 panglima inti, disertai 1 wakil. Namun kali ini beliau menyiapkan rencana matang untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Beliau tahu, ancaman Romawi sangat besar. Kehilangan panglima di tengah pertempuran pun sangat mungkin terjadi. Rasulullah menitikkan air mata saat menyebut nama Abdullah bin Rawahah, membuat orang-orang di sekeliling beliau ikut terharu. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Bisik Bilal bin Rabah dengan suara lirih, menahan isap. Rasulullah menatapnya. Aku mencintai mereka semua. Bila Zaid gugur, Ja'far pun menyusul, dan kemudian Abdullah. Itu berarti mereka syahid di jalan Allah. Namun berat rasanya membayangkan satu persatu orang yang kucintai harus kembali kepada Tuhannya dalam keadaan demikian. Hati setiap orang yang hadir seperti diremas. Mereka tahu peperangan adalah jalan penuh risiko, sementara cinta Rasulullah terhadap para sahabatnya begitu dalam. Namun inilah konsekuensi iman dan tanggung jawab dalam mempertahankan kehormatan Islam. Di saat kesiapan pasukan sedang diatur, dari sudut halaman masjid muncullah seorang kesatria yang telah lama dikenal kehebatannya di medan perang. Dialah Khalid bin Walid, prajurit yang piawai dan pernah berperan di pihak Quraisy sebelum akhirnya memeluk Islam. Begitu melihatnya memasuki pelataran masjid, para sahabat menoleh dengan rasa kagum. Khalid menghadap Rasulullah lalu berbicara dengan penuh hormat. Ya Rasulullah, izinkan aku bergabung dalam pasukan ini, pintanya. Dengan izin Allah, aku ingin menunjukkan keikhlasanku sebagai seorang muslim. Biarlah aku turut serta membela kehormatan Islam dan melindungi umat. Rasulullah tersenyum hangat mendengar kesungguhan Khalid bin Walid. Sebelumnya Khalid sudah menunjukkan itikad baik dengan memeluk Islam, namun kini ia menegaskannya lagi di hadapan seluruh kaum muslimin.
"Engkau tidak perlu meminta izin, wahai Khalid," sabda Rasulullah. "Sudah selayaknya engkau ikut bersama kami, berjuang menegakkan kalimat Allah." Suasana penuh haru langsung mengalir. Takbir berkumandang di sekeliling mereka. Khalid bin Walid, kelak terkenal sebagai pedang Allah, siap mengorbankan seluruh kemampuan militernya untuk Islam. Bukan hanya sekadar bukti kesetiaan, melainkan juga panggilan iman yang menggelegak di dada. Khalid menunduk hormat di depan Rasulullah, lalu bergabung dengan barisan pasukan. Meski namanya tidak disebut sebagai panglima utama, kehadirannya memberi dorongan moral bagi pasukan muslimin. Mereka tahu, keahlian Khalid di medan perang tidak diragukan lagi. Tibalah hari keberangkatan. Sejak fajar mereka, orang-orang sudah memadati setiap sudut jalan yang akan dilalui pasukan. Para ibu, istri, dan anak-anak para mujahid itu berdiri di depan rumah, menanti dengan tatapan harap bercampur cemas. Di wajah mereka tergambar kesedihan mendalam, namun juga kebanggaan yang tak ternilai. Setiap helai angin membawa doa. Setiap tetes embun di pagi itu seakan mengandung air mata doa tulus mereka. Bendera kaum muslimin telah terpasang di tengah barisan, dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Panji itu berkibar gagah, sekaligus mencuatkan suasana haru di hati yang melihatnya. Rasulullah sendiri turut mengiringi mereka hingga ke Saniyatul Wada di luar kota Madinah. Dalam perjalanan singkat keluar kota itu, ramai orang memberi salam perpisahan. Terdengar suara tangis anak-anak memanggil ayah mereka yang akan pergi, suara istri yang menahan sesak, serta ucapan haru para sahabat yang tak ikut serta karena harus menjalankan tugas di Madinah. Bagi siapapun yang mendengarnya, campuran tangis dan doa itu memukul relung hati. Bahkan langit seakan turut bersedih meski tak menurunkan hujan pagi itu. "Wahai suamiku," ucap seorang perempuan sambil menahan tangis di pintu rumahnya. "Aku ikhlas engkau pergi berjuang, namun ingatlah selalu Allah. Doa kami menyertaimu." "Istriku, doakan aku agar tetap teguh di jalannya," jawab sang suami dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. "Jika Allah menghendaki, aku akan kembali. Jika tidak, insya Allah kita bersua di akhirat." Banyak dialog serupa yang terdengar sepanjang jalan. Ada yang terisak, ada yang diam menahan gejolak hati. Semua larut dalam keharuan, tidak ada yang tahu siapa di antara mereka yang akan kembali hidup-hidup dan siapa yang akan kembali dalam keadaan gugur sebagai syuhada. Di Saniyatul Wada, Rasulullah berdiri menghadang pasukan. Beliau meminta semua orang diam. Angin semilir pagi hari berhembus lembut, menggoyang ujung bendera. Dalam suasana hening penuh haru, beliau memberikan nasihat dan perintah terakhir. "Dengarlah wahai pasukanku. Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta, atau anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah, dan jangan menebangi pohon-pohon. Pergilah kalian dengan membawa rahmat, bukan kehancuran," sabda beliau tegas. Para prajurit menunduk, menyimak seksama setiap kalimat. Rasulullah menegaskan prinsip penting dalam Islam. Perang bukanlah ajang menumpahkan darah sembarangan, apalagi menyasar orang-orang lemah yang tak terlibat dalam pertempuran. Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang, bahkan dalam peperangan yang terpaksa ditempuh. Setelahnya Rasulullah menengadahkan tangan, mendoakan mereka agar senantiasa dalam lindungan Allah. Doa ini diamini oleh seluruh kaum muslimin yang mengiringi di belakang. Suasana mendadak khidmat, seolah seluruh alam menunduk bersama mereka. Beberapa sahabat tampak menangis, merasakan betapa dekatnya mereka dengan Allah pada saat-saat genting seperti ini. "Allah menyertai dan melindungi kalian," ucap Rasulullah. Suara beliau bergetar karena haru. "Semoga kalian kembali dengan selamat." Di antara kerumunan itu, Abdullah bin Rawahah sempat maju beberapa langkah ke depan. Seorang penyair terkenal, ia biasa memberi orasi yang menggugah semangat. Namun kali ini wajahnya sendu. Ia menatap Rasulullah, kemudian berbalik kepada teman-temannya. Suaranya terdengar bergetar. "Wahai sahabat-sahabatku, kita berangkat untuk membela agama Allah, menuntut keadilan atas saudara-saudara kita yang dibunuh. Ingatlah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Andai ini pertemuan kita yang terakhir, sampaikan salam rinduku kepada Rasulullah dan Madinah, tempat kita bernaung selama ini." Mendengar tutur Abdullah bin Rawahah, banyak orang menitikkan air mata. Ia seperti telah merasakan beban berat yang akan mereka hadapi. Namun semangat itu pula yang membuat hati mereka mantap untuk melangkah. Kemudian Zaid bin Haritsah,
Panglima pertama juga melangkah maju. Ia mencium tangan Rasulullah, lalu menatap beliau dalam-dalam, seolah menyerap kekuatan dan doa. "Ya Rasulullah, biarkan aku memelukmu sebelum aku berangkat," ujarnya dengan suara yang menahan gejolak. "Semoga Allah senantiasa menjaga engkau dan keluarga di Madinah." Rasulullah memeluk Zaid erat. Beliau menahan tangis. Keharuan yang teramat sangat menyergap kedua insan mulia itu. Zaid bin Haritsah bagi Rasulullah bukan sekadar sahabat dan pengikut, tapi sudah seperti keluarga sendiri. "Pergilah dengan tenang, wahai Zaid," bisik Rasulullah. "Allah bersamamu." Tangisan mulai terdengar di sana-sini. Saat Zaid kembali ke barisan, Ja'far bin Abu Thalib yang gagah mendekat untuk mencium kening Rasulullah. Tanda cinta dan hormat. Abdullah bin Rawahah pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, satu demi satu sahabat memohon doa dan restu. Setelah berdoa dan berpamitan, pasukan pun mulai berjalan dengan tertib. 3.000 prajurit Muslim melangkah meninggalkan Madinah. Derap langkah kaki kuda, suara pedang dan tameng bergesekan, serta sorak takbir pelan mewarnai perjalanan awal mereka. Di sepanjang jalan masih terlihat warga Madinah yang memberi lambaian terakhir. "Pergilah kalian, Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati kalian. Doa kami selalu bersama kalian." Teriakan perpisahan itu menggema. Banyak mata sembab karena tangis. Perlahan, pasukan bergerak menjauh dari kota yang dicintai tersebut, hingga bayangan kubah Masjid Nabawi tak lagi terlihat. Di kejauhan, bukit dan hamparan padang pasir menanti mereka, membawa ke destinasi yang entah bagaimana akhirnya. Dalam perjalanan, suasana di barisan prajurit beragam. Ada yang tenggelam dalam doa di sepanjang langkah, merapal zikir dan istighfar, memohon kekuatan. Ada pula yang mencoba menghibur diri dan rekan-rekan mereka dengan menceritakan nasihat Rasulullah, agar mereka tetap berpegang pada akhlak mulia, meski dalam perang. Khalid bin Walid, yang berada tidak jauh dari Zaid bin Haritsah, tampak sesekali menatap ke belakang, ke arah Madinah yang makin samar. Sorot matanya menyiratkan kegugupan sekaligus keyakinan. Ia sangat paham akan dahsyatnya kekuatan Romawi. Ia sendiri punya rekam jejak militer mumpuni. Namun kini, ia yakin ada kekuatan lebih besar daripada kekuatan manusia. Kekuatan Allah yang akan menuntun mereka. "Apa yang engkau pikirkan, wahai Khalid?" tanya Zaid bin Haritsah tiba-tiba. Khalid menghela napas. "Aku memikirkan pasukan Romawi. Kekuatan mereka begitu besar dan terkenal. Namun aku percaya, jika Allah meridhoi kita, tak ada yang tak mungkin. Kita pun pernah melalui perang Ahzab yang begitu mencekam, dan Allah menurunkan pertolongan." Zaid tersenyum sambil menepuk bahu Khalid. "Benar, wahai saudaraku. Percayalah, Rasulullah tidak akan membiarkan kita berangkat jika tak ada jalan kemenangan. Jikapun kita harus gugur, semoga Allah mencatatnya sebagai syahid." Percakapan seperti itu terdengar di mana-mana. Para prajurit menyemangati satu sama lain, saling mengingatkan agar senantiasa meluruskan niat. Perang ini bukan untuk unjuk kekuatan semata, melainkan demi mempertahankan kehormatan Islam yang telah diinjak-injak oleh para pembunuh utusan. Setelah menempuh perjalanan panjang, pasukan kaum muslimin akhirnya sampai di daerah Ma'an, wilayah yang masih masuk bilangan Syam. Di situ mereka berencana untuk mengejutkan penguasa setempat dan mengamankan daerah secepat mungkin, sebagaimana strategi dalam ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Harapannya, kemenangan bisa diperoleh lebih cepat sebelum Romawi mengerahkan bala bantuan besar. Namun setibanya di Ma'an, suasana tampak berbeda dari yang mereka bayangkan. Beberapa penduduk lokal yang melihat kedatangan pasukan muslimin segera menyingkir dengan pandangan penuh kekhawatiran. Dari bisik-bisik yang terdengar, pasukan muslimin mulai memahami bahwa mereka tidak akan menghadapi perlawanan kecil-kecilan. Di kejauhan ada kabar tentang persiapan militer Romawi yang luar biasa, seolah siap membabat habis musuh yang berani mendekat. Angka kekuatan Romawi konon bisa mencapai ratusan ribu prajurit, apalagi dibantu oleh sekutu-sekutu setempat yang setia kepada kaisar. Mendengar bisikan kabar ini, beberapa sahabat terguncang. Wajah mereka memucat sejenak, walau tak sampai kehilangan keberanian. Zaid bin Haritsah segera mengumpulkan pimpinan pasukan, termasuk Ja'far, Abdullah bin Rawahah, dan Khalid bin Walid,
untuk bermusyawarah. "Bagaimana pendapat kalian?" tanya Zaid. Nada suaranya tegas namun terlihat perasaan gentar di sorot matanya. "Apakah kita menyerang sekarang atau menunggu perkembangan?" Ja'far bin Abu Thalib mengusap janggutnya. "Kita memang semula berencana menyergap tiba-tiba, tapi kabar ini menandakan pasukan Romawi telah siap siaga. Sepertinya tidak akan semudah yang kita duga." "Apakah kita meminta bantuan tambahan dari Madinah?" usul salah seorang sahabat. "Atau kita mundur dahulu?" Belum ada keputusan yang diambil. Hati mereka bimbang. Satu sisi, mundur bukan sifat kaum muslimin yang ingin mempertahankan kehormatan. Di sisi lain, menghadapi kekuatan ribuan atau bahkan ratusan ribu tentara Romawi jelas bukan persoalan mudah. Terlebih jumlah mereka hanya 3.000 orang. Dalam kebisuan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara Abdullah bin Rawaha. Ia menyadari kebimbangan itu menekan mental pasukan. "Wahai saudara-saudaraku," ujarnya, suaranya agak serak menahan emosi. "Bukankah kita datang ke sini karena Allah dan Rasul-Nya? Kita tidak mencari dunia, namun ingin membela agama. Apa yang kita takuti? Kematian. Mungkin inilah jalan kita untuk meraih kesyahidan. Jika kita mundur sekarang, bagaimana wajah kita di hadapan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah?" Kata-kata Abdullah bin Rawahah menampar kesadaran mereka. Keberanian semacam ini memang sangat dibutuhkan di saat genting. Ada jeda hening yang panjang sebelum akhirnya Zaid angkat bicara lagi. "Kita tidak akan mundur. Mari kita bermusyawarah lebih lanjut bagaimana menghadapi pasukan Romawi. Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya kita. Jika mereka memang mengejar, kita akan berjuang habis-habisan. Jika Allah memberikan kemenangan, maka kita bersyukur. Jika kita gugur, maka kita syahid." Pernyataan itu disambut takbir oleh para pimpinan lain. Meski raut wajah mereka tetap menegang, setidaknya sudah ada ketegasan. Begitulah ciri khas kaum muslimin. Ketakutan tetap ada dalam hati, karena hal itu manusiawi, tapi diiringi keimanan yang menolak tunduk pada rasa gentar. Mereka meyakini, jika Allah menghendaki, tak ada pasukan sebesar apapun yang mampu menandingi. Malam itu pasukan muslimin berkemah di sekitar Ma'an. Angin gurun berhembus dingin, menusuk tulang. Dalam gelapnya malam, hanya cahaya obor yang menerangi sudut-sudut tenda. Di dalamnya, para mujahid tengah khusyuk melantunkan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Sementara sebagian lain berjaga, bergantian tidur agar pasukan siap siaga. Dalam tenda pimpinan, Zaid, Ja'far, Abdullah, Khalid, dan beberapa sahabat lain mengatur strategi. Mereka mempertimbangkan lokasi geografi, taktik penyerangan, dan segala kemungkinan yang akan terjadi besok. Satu hal yang pasti, mereka tak akan mundur sebelum tugas terselesaikan. Ketika strategi pokok mulai dirumuskan, Zaid bin Haritsah menatap dua panglima penerusnya, Ja'far dan Abdullah, dengan mata berkaca-kaca. Seolah dalam diam, ia ingin menyampaikan pesan, "Jika aku gugur, lanjutkan perjuangan ini." Sementara Ja'far pun memandangi Zaid dengan perasaan berat. Ia paham apa yang ada di benaknya. "Saudaraku Zaid," ucap Ja'far memecah keheningan. "Jika esok engkau gugur, kami akan meneruskan panji ini. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Zaid menggeleng pelan. "Aku tak memikirkan diriku, tapi memikirkan tanggung jawab kita kepada Rasulullah dan seluruh kaum muslimin." "Tidak perlu cemas," timpal Abdullah bin Rawahah dengan senyum tipis, walau matanya memerah. "Kita semua tahu apa yang harus kita lakukan." Khalid yang menyaksikan dialog itu hanya diam. Ada perasaan haru, namun juga tekad menguat di dadanya. Keputusan ini sudah bulat. Mereka siap menempuh resiko apapun. Kalimat, "Jika Allah menghendaki, semuanya akan baik-baik saja," terngiang terus di benak mereka. Malam di Ma'an itu begitu panjang. Banyak prajurit mengenang keluarga di Madinah, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang menanti di rumah. Di tenda masing-masing, ada yang menulis sepucuk surat singkat penuh haru, meski mungkin surat itu tidak akan pernah sampai. Ada yang berzikir sambil meneteskan air mata, menyesali dosa-dosa lalu memohon ampun seakan esok adalah hari terakhir di dunia. "Ya Allah," bisik seorang prajurit dengan suara terbata, "ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Aku hanya berharap, jika aku gugur, kau menulisnya sebagai pahala syahid. Titipkan keluargaku dalam penjagaanmu." Ada pula yang justru menghibur sesama prajurit.
Mereka meyakinkan Allah akan memberikan kemenangan. Jangan gusar. Bagi sebagian yang lain, mengingat keutamaan syahid cukup menguatkan langkah mereka. Tidak ada satu pun yang ingin kembali dengan tangan hampa atau pulang membawa kekalahan yang memalukan. Jika Allah menakdirkan mereka gugur, semoga itu menjadi pintu menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Suara malam makin larut. Satu persatu prajurit tertidur dengan senjata di samping mereka. Penjaga yang bangun pun duduk di sekitar obor sambil memandang ke kegelapan padang pasir. Sesekali, deru angin seolah menyerupai suara langkah kaki tentara musuh, membuat jantung mereka berdegup kencang. Lalu mereka menyadari, itu hanya desau angin gurun. Mereka pun kembali mengokohkan hati, memegang erat gagang pedang, siap membela saudara-saudara mereka bila terjadi penyergapan mendadak. Menjelang fajar, beberapa prajurit yang sedang tidur dibangunkan untuk mendirikan salat tahajud. Momen hening di akhir malam itu menjadi saksi betapa mereka tak hanya menggantungkan nasib pada kemampuan strategi atau senjata, melainkan menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Allah. Tetesan air mata menandai doa-doa yang terucap. Di bawah langit Ma'an yang gelap, kilauan bintang menyaksikan kokohnya hati para mujahid. Mereka paham, jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ya Allah, Engkau maha melihat dan mengetahui niat kami, doa seorang panglima. Engkau pula yang menentukan takdir. Apabila Engkau ridha, beri kami kemenangan atau panggil kami sebagai syuhada. Tak lama kemudian, salah satu sahabat mengumandangkan azan subuh. Lembut tapi tegas menembus udara. Seluruh pasukan muslimin bangkit, meninggalkan kantuk dan lelah, lalu merapatkan syaf untuk salat berjemaah. Dalam kekhidmatan subuh itu, mereka merasakan semangat membumbung. Sekaligus, kegusaran akan menghadapi pasukan raksasa Romawi pun perlahan-lahan digantikan oleh ketentraman pasrah kepada Allah. Usai syalat, seluruh pasukan berkemas. Mereka mengecek kuda, senjata, dan perbekalan. Zaid bin Haritsah berdiri di tengah barisan, menatap satu persatu wajah prajuritnya. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus terus bergerak. Jangan biarkan mereka mengira kita gentar. Mari maju dengan keyakinan, karena Allah pasti bersama orang-orang beriman. Serunya lantang, terdengar sorak takbir. Dalam hati masing-masing orang menguatkan niat. Di antara mereka, Khalid bin Walid telah mengatur barisan kavaleri dan infanteri dengan rapi. Pengalaman perangnya sungguh berharga untuk mempersiapkan posisi pasukan. Sementara Ja'far bin Abu Thalib menata logistik agar tidak tercecer, karena mereka tidak tahu berapa lama harus bertahan. Abdullah bin Rawahah menyusul di belakang, memeriksa tiap regu. Ketika melewati prajurit-prajurit muda yang tampak pucat, ia berhenti dan menepuk bahu salah seorang di antaranya. Jangan gentar, wahai anak muda. Ingatlah, perjuangan ini mulia. Allah melihatmu. Jadikan ini langkahmu untuk mendekat kepadanya, ucap Abdullah lembut. Prajurit muda itu mengangguk sambil berusaha menahan air matanya. Meski berusaha tampak tegar, ia tak dapat membohongi hatinya yang berdebar kencang. Membayangkan bertarung dengan Romawi, yang kabarnya memiliki pasukan berkuda hebat dan persenjataan lengkap, memang bukan hal kecil. Beberapa sahabat masih menyempatkan diri membahas tentang Madinah, tentang Rasulullah, dan doa yang ditinggalkan beliau bagi mereka. Mereka tahu, di Madinah, pasti semua orang menanti kabar. Di sana ada orang tua, istri, anak, dan kerabat yang selalu berdoa demi keselamatan mereka. Mudah-mudahan kita bisa pulang dan menatap wajah Rasulullah lagi, ucap Ja'far pelan sambil menatap langit yang perlahan memucat oleh cahaya matahari terbit. Amin, sahut Zaid bin Haritsah lalu menoleh kepada pasukannya. Namun apapun yang terjadi, kita berangkat dengan niat suci. Itulah kebanggaan kita. Beberapa sahabat lain mengangguk mantap, meski di sudut mata mereka tampak genangan air. Perpisahan dengan keluarga belum lama terjadi, tapi rasanya seperti sudah berbulan-bulan. Harapan untuk kembali dalam keadaan selamat bergabung dengan keteguhan iman untuk tetap melangkah. Kini, dengan tekad bulat, pasukan muslimin terus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Matahari pagi menyorot perkemahan mereka, menampakkan wajah-wajah letih, namun tak kehilangan semangat. Masing-masing prajurit di barisan depan sudah menggenggam erat senjata,
menunggu perintah. Sementara itu, di barisan belakang, logistik dan perlengkapan medis sederhana pun bersiap. Jika peperangan pecah, tak ada jaminan mereka akan memenangkan pertempuran secara angka. Tapi bagi kaum muslimin, kemenangan bukan sekadar menaklukkan musuh. Kemenangan hakiki adalah ketika iman tetap tertancap di dada dan niat berjuang di jalan Allah tidak pudar. Mereka yakin, walau lawan berlipat ganda, Allah lah yang menentukan akhir dari segala upaya. Angin padang pasir bertiup kencang, membawa debu yang berputar dan mengaburkan pandangan di hadapan barisan pasukan muslimin. Di atas hamparan tanah Syam yang luas, 3.000 prajurit kaum muslimin berdiri teguh. Tekad mereka berkilau di balik mata yang telah menahan penat perjalanan jauh dari Madinah. Sejauh mata memandang, gurun seolah berbisik tentang pertempuran besar yang akan segera pecah. Dan kabar yang lebih mencengangkan baru saja mereka terima. Pasukan musuh, gabungan tentara Romawi dan sekutu-sekutu Arab mereka di bawah komando Kaisar Heraklius telah berkumpul dengan jumlah yang amat besar, mencapai 200.000 orang. Berita ini menggoncang hati, betapa tidak, 3.000 melawan 200.000 bagaikan setitik air di tengah lautan luas. Namun mata para prajurit muslimin tidak menyiratkan ketakutan yang memadamkan semangat. Ada ketegangan, tetapi menyala bersama keimanan dan keyakinan bahwa Allah selalu menepati janji bagi mereka yang berjuang di jalannya. Setelah menempuh perjalanan menuju perbatasan Syam, pasukan muslimin akhirnya tiba di sebuah wilayah bernama Ma'an. Di sini, mereka berhenti untuk 2 malam. Wilayah tersebut bisa dicapai tanpa halangan, berarti karena kaum muslimin telah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sepanjang jalur Madinah Mu'tah. Suara-suara perlahan di tengah tenda, komando saling beradu pendapat, menimbang langkah-langkah yang harus diambil, menghadapi bala tentara musuh yang jumlahnya berlipat-lipat. Seorang sahabat yang tampak lebih tua, dengan janggut memutih, berbicara pelan di antara kerumunan. Wahai saudara-saudaraku, tak pernah kita menghadapi musuh sebanyak ini. Mereka bukan sekadar musuh biasa. Ini adalah gabungan pasukan Romawi, adidaya yang tersohor ke seantero dunia. Ditambah kekuatan Syurahbil bin Amr, yang membawa ratusan ribu kabilah Lakham, Juzdan, Qain, dan Bahra. Mungkin sudah selayaknya kita memberitahukan Rasulullah agar beliau mengirim bala bantuan tambahan. Bersamaan dengan ucapan itu, beberapa sahabat lain pun mengangguk setuju. Sementara itu, di sudut tenda, tampak seorang sahabat bermata tajam, wajahnya memperlihatkan tekad yang tak dapat digoyahkan. Dia adalah Abdullah bin Rawaha. Ia mendengarkan pendapat ini sambil menahan napas, lalu berdiri dan dengan gerakan mantap menarik perhatian semua yang hadir. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya bergetar karena semangat yang meluap. "Kita tidak keluar rumah untuk menghitung jumlah pasukan. Kita tidak menumpahkan keringat sepanjang perjalanan untuk menimbang seberapa perkasa musuh. Sesungguhnya, tujuan kita hanyalah satu, membela agama Allah. Bukankah kita mencari syahid? Bukankah kita siap menebus kehormatan Islam meski nyawa taruhannya?" Seketika suasana tenda menjadi hening. Para sahabat lain menunduk, ada yang memejamkan mata menahan haru. Abdullah bin Rawahah melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. "Apa yang kalian takuti ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang kita idam-idamkan. Jika pertempuran adalah jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah, mengapa masih ragu? Kita tidak berjuang karena jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tapi demi agama Allah yang telah memuliakan kita. Majulah! Hanya ada 2 kebaikan yang menanti kita, kemenangan atau syahid di medan perang." Keberanian dalam tutur kata Abdullah bin Rawaha itu membakar semangat. Beberapa sahabat yang tadinya cemas, kini mengangguk, bahkan menitikkan air mata karena terharu. Lalu terdengarlah bisikan-bisikan setuju. "Demi Allah," Ibnu Rawahah berkata, "benar," bisik seorang sahabat. "Kita tak perlu menunda, kita tak perlu gentar." Dan demikianlah, di tengah malam Ma'an yang dingin, diputuskanlah bahwa mereka akan tetap maju. Tidak ada surat permohonan bantuan yang ditulis, tidak ada keputusan pulang atau mundur untuk menyusun kekuatan ulang.
Perintah Rasulullah telah jelas, hadapi pasukan yang telah menumpahkan darah utusan muslim. Dan tidak ada satupun pasukan muslimin yang sudi melanggar kehormatan Rasul mereka. Zaid bin Haritsah berdiri di hadapan barisan, memandang wajah para sahabat yang siap menerima instruksi. Zaid bin Haritsah, sosok yang dipercaya Rasulullah untuk memimpin pasukan ini, menatap tajam ke arah barisan. Tangan kanannya menggenggam bendera, lambang komando. Suaranya lantang saat memulai, "Saudara-saudaraku, Allah lah yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Kita datang karena Romawi dan Anteknya telah menodai kehormatan Islam dengan membunuh para utusan damai kita. Apapun yang kita hadapi di depan, kita maju dengan nama Allah. Seandainya aku gugur, komando akan dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga gugur, maka Panji akan diteruskan oleh Abdullah bin Rawaha. Kita semua telah siap, insya Allah." Sorak takbir menggema. Udara pagi yang dingin seperti terpecah oleh semangat. Meski jumlah mereka sedikit, keimanan mengalir dalam dada setiap prajurit. 3.000 orang itu sadar, di balik keberangkatan mereka, ada doa Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Seakan jarak dan ruang tak lagi berarti, harapan dan dukungan semua orang berbaur, membalut kegentaran dengan kepercayaan penuh pada pertolongan Allah. Sebelum benar-benar berhadapan dengan musuh, pasukan muslimin menata formasi. Mereka membagi diri menjadi 5 bagian penting. Pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri, serta pasukan tengah yang berfungsi sebagai inti pertahanan. Suara Zaid bin Haritsah terdengar memanggil nama-nama tokoh yang dipercayai memimpin setiap bagian, mengatur pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing. "Wahai saudara-saudaraku," ucap Zaid mencoba menyalurkan ketenangan di tengah kesibukan. Pasukan depan adalah barisan pertama yang akan bertatap muka dengan musuh. Lalu pasukan kiri dan kanan bersiap mengepung jika ada serangan dari 2 sayap. Pasukan belakang harus memastikan keselamatan perbekalan dan menutup peluang serangan mendadak. Dan yang terakhir, pasukan tengah menjadi pusat komando. Suara langkah kaki bercampur teriakan, komando terdengar ramai. Masing-masing orang menuju posisi yang telah ditentukan, memeriksa senjata, menyesuaikan tameng. Sementara itu Zaid tak henti-hentinya mengingatkan, jangan berbuat kezaliman, jangan menyakiti yang tak ikut perang, dan ingat selalu pesan Rasulullah untuk menjaga kemuliaan Islam. Bagi sebagian prajurit muda, formasi ini memberikan rasa aman walau sekadarnya. Setidaknya mereka tahu di mana posisi berdiri, siapa di kiri dan kanan mereka. Namun tetap saja membayangkan harus melawan tentara Romawi yang dilaporkan datang dengan perlengkapan lengkap, baju zirah gemerlap, kuda dan unta yang terlatih, serta keahlian perang yang diakui dunia adalah sebuah tantangan mental tersendiri. Di kejauhan, debu beterbangan. Seorang pengintai kembali dari tepian bukit, wajahnya pucat. Ia memberi laporan singkat kepada Zaid bin Haritsah. "Wahai komandan, mereka sungguh banyak. Barisan musuh memenuhi hampir setiap sudut yang kupandangi. Panji-panji kebesaran Romawi terlihat jelas. Aku melihat barisan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Tenda-tenda mereka pun terbentang luas. Sepertinya mereka menunggu kita." Mendengar kabar itu, beberapa sahabat terdiam. Debar jantung seolah menguat. Zaid menarik napas panjang, menekan kegelisahan, lalu menatap mata pasukannya. "Kita tidak punya jalan lain selain maju, wahai saudaraku," ujarnya, lebih ditujukan pada dirinya sendiri dan juga seluruh pasukan. "Allah tidak memanggil kita sejauh ini hanya untuk berpaling. Tetaplah berdiri teguh." Pada saat itu Abdullah bin Rawahah melintas. Ia berhenti mendengar suara Zaid, lalu menyambung dengan senyum yang kuat. "Betapa besar pun tampak oleh mata, kita adalah hamba Allah yang beriman. Mereka hanyalah buih yang terombang-ambing. Di sisi kita ada Allah, sedangkan mereka hanya mengandalkan manusia dan kebanggaan dunia." Takbir kembali menggema. Kata-kata Abdullah bin Rawahah kembali mengobarkan semangat. Bagi pasukan kecil ini, iman bukan sekadar konsep di hati. Iman adalah denyut nadi yang sanggup menepis keraguan. Di saat-saat genting seperti ini, di mana nalar manusia akan bertanya-tanya tentang perbedaan jumlah pasukan yang begitu jauh,
Para sahabat memegang teguh pesan Allah di dalam Al-Quran. Terngiang di benak mereka ayat dari surat Al-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Ayat ini bergema dalam sanubari, seolah Allah sendiri membisikkan ketenangan. Satu mukmin yang teguh imannya memiliki kekuatan luar biasa, sanggup menandingi 10 orang yang tidak beriman. Apalagi jika 3000 orang sabar ini bersatu, bergerak bersama, dan saling menjaga. Tentu kuasa Allah di atas segalanya. Para prajurit saling memandang. Muncul senyum tipis penuh keyakinan di tengah gurat ketegangan wajah. Salah seorang prajurit muda yang semalam menggigil ketakutan, kini justru tampak bersemangat. Ia bergumam, "Mengapa aku harus takut? Bukankah Allah sendiri telah berjanji bahwa kita yang sabar mampu menaklukkan yang jauh lebih besar? Biarlah pasukan Romawi membual dengan jumlah dan senjata mereka. Allah bersama kita dan cukuplah itu." Kekuatan iman ini juga bertumpu pada keyakinan tentang keutamaan mati syahid. Dalam benak setiap prajurit, terbayang sabda Rasulullah bahwa tidak ada ganjaran lebih mulia bagi seorang mukmin yang tulus berjuang selain surga. Terkadang mereka saling berbisik di antara barisan. Jika kita gugur, bukankah itu pertanda Allah mencintai kita? Bukankah para syuhada akan hidup di sisinya? Benar, jawab yang lain. Di surga itu mereka mendapat rezeki, disambut bidadari, dan diampuni segala dosa. Dan begitulah harapan akan surga dan cinta Allah menyingkirkan perasaan was-was terhadap jumlah musuh. Cinta dan rindu pada Allah semakin mengakar, seiring dengan menipisnya kegentaran manusiawi. Di antara kilau baju zirah pasukan Romawi dan sekutu Arab mereka, tampaklah bendera besar yang dikibarkan tinggi. Mereka mengatur barisan menghadap kaum muslimin. Menurut informasi, pemimpin tertinggi musuh adalah Theodor, saudara Kaisar Heraklius. Di balik puncak bukit, terdengar gemuruh kaki kuda, sedangkan barisan infanteri Romawi berjejer rapat dengan tombak terhunus. Para sahabat memandang sekilas, lalu meneguk ludah. Tak terelakkan, perasaan gentar merambat ke penjuru barisan. Namun demikian, mereka tak menggoyahkan kaki. Abdullah bin Rawaha, yang berada di dekat Zaid bin Haritsah, sempat menatap langit seolah memohon pertolongan. "Ya Rabb," bisiknya, "kami di sini demi menegakkan agamamu. Andai engkau izinkan, berilah kami kemenangan yang nyata. Andai ini waktuku untuk kembali, terimalah aku dalam keadaan syahid." Dan barisan muslimin pun maju perlahan. Suara hentakan kaki kuda dan langkah tegap para pejuang berpadu dengan desir angin gurun. Sebagian besar dari mereka masih merapal zikir dan doa, mencoba memperkuat batin. Sesekali pandangan mereka tertumbuk pada gempita barisan lawan. Ada prajurit Romawi yang menabuh jenderang, membuat suasana semakin mencekam. Namun di dada kaum muslimin, jenderang iman tak kalah nyaring. Ketika jarak sudah cukup dekat, beberapa sahabat mulai berseru takbir dengan suara lantang. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara itu menembus udara, menyapu debu padang pasir. Bagi pasukan Romawi dan sekutunya, mungkin ini hanya suara teriakan nekat kaum yang kalah jumlah. Tapi bagi para sahabat, inilah panggilan keagungan yang memupus segala ketakutan. Sebab mereka berperang bukan demi kepentingan duniawi, melainkan demi menegakkan kalimat Allah. "Maju! Jangan gentar!" Suara komandan muslim menggema. Dengan itu, langkah-langkah menjadi lebih pasti. Detik-detik pertempuran besar yang disebut-sebut, belum pernah ada taranya ini kian mendekat. Di setiap dada sahabat terlintas wajah Rasulullah yang mereka cintai, ingatan akan keluarga di Madinah, dan rasa haru karena kemungkinan inilah saat terakhir untuk menorehkan bakti terbaik kepada Islam. Namun segala kecemasan itu mereka redam di bawah cahaya iman. Sebelum matahari naik terlalu tinggi, jenderang pertempuran mulai ditabuh di kubu lawan. Pasukan Romawi bergerak maju, gemuruh langkah mereka menyerupai gelombang raksasa. Lantas, Zaid bin Haritsah memberi aba-aba singkat. "Atas nama Allah, mari kita bergerak. Bertempurlah dengan niat suci untuk menegakkan kalimatnya." Seruan Allahu Akbar
menggema ketika Zaid memacu kudanya ke depan, menabrak barisan Romawi. Dalam sekejap, benturan senjata berderak. Pedang muslimin beradu dengan tameng Romawi yang kuat. Debu dan pasir berterbangan, menutupi pandangan sebagian orang. Di tengah kegentingan itu, Zaid bin Haritsah terus memegang erat bendera komando di tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang, menghalau setiap musuh yang mencoba mendekat. Beberapa kali terlihat musuh berusaha menyergap Zaid dari samping, namun ia bergerak lincah. Denting pedang berbenturan, suara parau prajurit yang terluka, semua membaur dalam satu simfoni peperangan yang mencekam. "Zaid, awas di sebelah kiri!" teriak salah seorang sahabat ketika melihat seorang prajurit Romawi menghunjam tombak. Zaid sempat menangkis tombak itu dengan bilah pedangnya. Pecahan logam terpental. Namun yang lain datang susul menyusul, menyerbu tanpa henti. Zaid nyaris tak punya waktu rehat. Napasnya mulai tersengal, keringat bercucuran, tapi tekadnya tidak surut. Ia terus maju, menembus rapatnya barisan Romawi, seolah hendak menantang takdir. Dentang senjata makin intens. Asap tipis bercampur debu memenuhi udara. Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba seorang prajurit Romawi melempar tombak dari jarak cukup dekat. Tombak yang melesat cepat tak terelakkan. Zaid berusaha menepis, tetapi momentum musuh begitu kuat. Tombak tajam itu menghunjam keras di tubuhnya. Seketika Zaid tersentak, matanya melebar. Ia terhuyung, tetapi masih mencoba mempertahankan bendera di genggaman. Darah segar mengalir dari luka yang menganga. Sahabat-sahabat di sekitarnya menjerit, "Zaid terluka! Bertahanlah, Zaid!" Bukannya mundur, Zaid justru merangkul bendera itu kian erat. Napasnya berat, namun sorot matanya tetap teguh. Beberapa musuh yang mengira ia akan roboh segera berusaha menghabisinya. Namun dengan sisa tenaga, Zaid masih mengayunkan pedangnya, melindungi bendera agar tak jatuh ke tanah. "Allahu Akbar, jangan biarkan bendera ini terjatuh," ujarnya dengan suara tertahan. Sayang luka yang dideritanya terlalu parah. Zaid tak mampu lagi mempertahankan keseimbangan. Tombak itu menancap dan kian menebar, rasa sakit yang menusuk. Perlahan ia bersimpuh di atas pasir Mu'tah yang kini bersimbah darah. Mata Zaid memandang ke langit seakan menatap harapan akhir seorang mukmin, ridha Allah. Detik-detik terakhirnya syarat dengan kesyahduan yang menyayat hati. Seandainya pasir itu bisa berbicara, niscaya ia akan meraung menahan tangis atas darah suci yang menetes. Zaid bin Haritsah, panglima pertama yang ditunjuk Rasulullah, pun gugur syahid di medan laga. Genggamannya pada bendera melemah dan bendera itu hampir jatuh menyentuh bumi. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Desis beberapa sahabat di dekatnya menitikkan air mata. "Zaid," panggil seorang sahabat dengan suara parau. "Sungguh engkau telah memenuhi janji pada Rasulullah." Tubuh Zaid rebah perlahan, sedangkan ruhnya bergegas menemui Tuhannya. Dada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu terasa tertindih beban pilu. Mereka nyaris tak sempat meratap, karena musuh masih mengamuk hebat di sekitar. Begitu melihat Zaid tersungkur, Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Rasulullah, melonjak dari punggung kudanya yang kemerah-merahan. Tanpa ragu, diambilnya pedang dari sarung, lalu dengan satu sabetan keras, ia menebas kaki kudanya sendiri. Sebuah tindakan mengejutkan, namun baginya itu mutlak perlu. Ia tak mau kudanya jatuh ke tangan musuh dan dimanfaatkan untuk menyerbu kaum muslimin. "Maafkan aku, wahai tungganganku," bisiknya lirih sebelum sabetan pedang menebas kaki si kuda. Kuda itu merintih, lalu jatuh. Ja'far pun menghambur menuju tubuh Zaid yang telah terkapar, meraih bendera komando dengan tegas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, hingga terlihat oleh pasukan muslimin. "Wahai kaum muslimin, bendera ini belum boleh jatuh," serunya menggema di tengah pekik senjata. Tanpa menunggu jawaban, Ja'far bergegas menyerbu barisan musuh. Ia memegang bendera di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memutar pedang, memukul mundur siapa saja yang mendekat. Langkahnya lincah, dan setiap ayunan pedangnya mengandung semangat tak terperi. Orang-orang Romawi pun terkejut melihat keganasan barisan kaum muslimin, meski mereka sadar jumlah muslimin jauh lebih sedikit. Inikah yang mereka sebut pasukan kecil?
Mengapa seolah mereka memiliki nyali 20 kali lipat? Seru salah seorang prajurit musuh dengan ngeri. Ja'far bin Abu Thalib terkenal sebagai sosok pemberani. Sejarah membuktikan bagaimana ia dahulu hijrah ke Habasyah, mendakwahkan Islam di hadapan Raja Najasyi, dan selalu berada di garda depan menolong kaum tertindas. Kini, keberaniannya tampak semakin memuncak. Ia maju tanpa gentar, menembus kepungan musuh dengan kedua lengannya yang kokoh, memegang bendera simbol komando Rasulullah. "Wahai Romawi, inilah tangan Allah yang tak akan gentar," teriak seseorang di barisan muslimin, menguatkan semangat Ja'far. Melihat Ja'far begitu garang di medan tempur, pasukan Romawi pun mengepungnya dari segala arah. Mereka sadar, menjatuhkan pemegang bendera berarti memicu kepanikan di barisan muslimin. Suara benturan senjata kian memekakkan. Ja'far berputar, mengayunkan pedang kiri dan kanan. Beberapa prajurit Romawi berguguran. Meski darah para sahabat pun tak sedikit tertumpah, semangat jihad tetap menggema. Keberanian Ja'far memompa moral pasukan muslimin di sekitarnya. Sebagian berusaha mendekat, melindunginya, sembari tetap menghalau serangan. Namun jumlah musuh yang luar biasa membuat mereka tak sanggup menjaga setiap sudut. "Tahan barisan ini, lindungi panglima kita," ujar satu sahabat. "Allahu Akbar," sahut yang lain, bertarung mati-matian di dekat Ja'far. Detik demi detik, Ja'far masih bertahan. Ia sadar, posisi tengah barisan musuh sangat berbahaya, tapi ia juga tahu inilah peran yang harus ia jalani, memastikan bendera Rasulullah terus berkibar. Dalam kekacauan yang memuncak, seorang prajurit Romawi yang berperawakan besar menerjang ke arah Ja'far. Ia mengangkat pedang panjangnya, mengincar lengan Ja'far yang memegang bendera. Sadar akan bahaya itu, Ja'far berusaha menghindar sambil terus memutar pedangnya. Namun, kuda-kuda musuh lain memblokir ruang geraknya. Dalam sekejap, sabetan pedang tajam musuh menghantam lengan kanannya. "Ah!" Pekik Ja'far menahan nyeri luar biasa. Tangan kanannya terpotong, darah memercik membasahi pasir. Beberapa sahabat berteriak melihat pemandangan mengerikan ini. Akan tetapi, Ja'far tidak membiarkan bendera jatuh. Dengan segera ia menggigit ujung bendera, sementara tangan kirinya meraihnya. Ia tetap ingin mempertahankan komando. "Allahu Akbar," pekik Ja'far dengan napas tersengal. "Bendera ini tidak boleh jatuh." Air mata sebagian sahabat nyaris menetes, namun mereka menahan diri. Dalam perang sehebat ini, tak ada waktu untuk meratap panjang. Tubuh Ja'far terhuyung, namun matanya masih menyalang menatap musuh yang mengepung. Bagi pasukan Romawi, bendera itu seperti simbol keberanian yang mereka benci. Melihat Ja'far masih gigih menggenggam bendera dengan tangan kirinya, beberapa prajurit Romawi kembali merangsek, menyerbu serentak, mengayunkan pedang dan tombak dari segala arah. Ja'far berusaha mundur sedikit, mencoba menangkis. Namun di tengah upayanya, sebuah tebasan pedang menghantam pula lengan kirinya. "Ja'far, awas!" teriak rekan di dekatnya. Terlambat, sabetan itu sudah mengenai sasarannya. Lengan kiri Ja'far juga putus. Pada detik itu, darah segar mengucur dari kedua lengannya yang terpenggal. Bendera sempat terlepas dan nyaris menyentuh bumi, seakan menjerit karena tak lagi memiliki tangan untuk menggenggamnya. Pemandangan itu amat menyesakkan dada. Sejumlah sahabat di sekitarnya gemetar melihat tubuh Ja'far bersimbah darah. Tapi Ja'far, dalam kondisi tak lagi punya dua lengan, masih berusaha memeluk bendera dengan sisa lengan atasnya. Ia merapatkan bendera ke dadanya, seolah mendekapnya dengan sekuat tenaga yang tersisa. "Ya Allah," gumam seorang sahabat, setengah terguncang, menyaksikan keteguhan tiada tara. Mata Ja'far berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta yang meluap pada agama Allah. Ia tak sudi melepaskan bendera itu ke tangan musuh, bahkan setelah kedua tangannya tak ada. Kepungan musuh kian ketat. Tubuh Ja'far sudah sedemikian lemah, nyaris tersudut. Tiba-tiba prajurit Romawi lain menghunjamkan tombak ke perutnya, sementara yang lain menebas sisi tubuhnya. Seolah tak ada ampun, mereka mengeroyok Ja'far demi menjatuhkan bendera yang dipeluknya. Dalam sekejap, puluhan luka menghiasi tubuh mulia itu.
Seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang kelak meriwayatkan peristiwa ini menuturkan bahwa di jasad Ja'far ditemukan tak kurang dari 90 luka akibat tebasan pedang dan tusukan panah, semuanya di bagian depan tubuhnya. Ia menghadapi musuh tanpa pernah membelakangi mereka. Di tengah hujan senjata itu, Ja'far akhirnya terhempas. Tubuhnya jatuh ke atas pasir Mu'tah yang telah dibasahi darah sahabat-sahabatnya. Meski begitu, masih terlihat cengkeraman terakhir pada bendera, seolah menolak melepaskannya hingga napas terakhir. Pada saat itu, seorang musuh pun menebas dari atas, membelah tubuh Ja'far menjadi dua bagian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja'far, engkau telah menuntaskan amanahmu. Lirih seorang sahabat di dekatnya, suaranya tercekat. Tangis terpendam menyesak di dada. Kaum muslimin yang menyaksikan langsung pemandangan itu tidak dapat menolong banyak karena gempuran musuh begitu dahsyat. Namun, di balik tragedi tersebut, sinar keteguhan Ja'far memancar, seolah malaikat sendiri yang menyaksikannya. Ia telah menyempurnakan tanda kesetiaan, mempersembahkan tubuh dan nyawanya kepada Allah. Ketika Ja'far gugur, bendera komando kembali berpotensi jatuh ke tanah. Dalam keadaan genting itu, Abdullah bin Rawahah segera maju. Dialah panglima ketiga sesuai perintah Rasulullah. Namun ada momen singkat, sebuah detik sunyi di tengah hiruk pikuk yang seolah menggetarkan batin Abdullah. Ia menatap lautan pasukan Romawi, melihat betapa mencekam situasi itu. Hatinya sempat gentar. Aku ini panglima. Bagaimana nasib 3.000 pasukan ini jika aku tewas? Bagaimana kalau musuh benar-benar menghancurkan kita? Apakah aku akan menyia-nyiakan nyawa mereka? Pertanyaan itu menari di benaknya, membelah keberanian yang telah lama ia pupuk. Abdullah bin Rawahah sadar betul, memimpin orang lain tak semudah menjadi prajurit biasa. Saat dahulu ia bertempur sebagai mujahid biasa, ia tak ragu menerobos barisan lawan. Namun kini, tanggung jawab ribuan nyawa berada di tangannya. Wahai Abdullah, janganlah ragu, teriak salah seorang sahabat di tengah keriuhan. Ambil bendera itu, teruskan perjuangan. Abdullah menelan ludah, lalu menggenggam bendera. Pandangannya menyapu jasad Ja'far bin Abu Thalib yang terkapar berlumuran darah. Juga ia melihat Zaid bin Haritsah yang telah syahid lebih dahulu. Pemandangan itu menyesakkan dada, tapi sekaligus membangkitkan tekad yang meluap. Secepat kilat Abdullah membuang keraguan. Ya Allah, ampunilah rasa takut di hatiku, bisiknya. Jangan biarkan aku surut. Jika kematian di jalanmu adalah takdirku, maka aku rela. Dengan menguatkan diri, ia mengangkat bendera komando, lalu berseru lantang, berusaha mengalahkan suara dentang senjata. Wahai kaum muslimin, maju terus. Kita tidak berperang karena kita banyak atau kuat. Kita berperang untuk menegakkan agama Allah. Setelah mantap memegang bendera, Abdullah bin Rawahah tak lagi memikirkan ketimpangan jumlah pasukan. Baginya, nasib hidup dan mati semua berada di tangan Allah. Ia bergerak lincah, menebas musuh yang mencoba menjatuhkannya. Satu demi satu prajurit Romawi roboh di hadapannya. Meski tidak sedikit rekan muslimin yang juga berjatuhan akibat jumlah musuh yang luar biasa besar. Pada suatu titik, Abdullah berhadapan langsung dengan sekelompok tentara Romawi berzirah tebal. Dirinya seperti terjebak di tengah lingkaran musuh. Namun ia tak gentar. Allahu Akbar, pekiknya sambil melompat menerjang. Ia menebas ke kiri dan ke kanan, berusaha memecah kepungan. Darah musuh menodai pedangnya, tetapi jumlah lawan tampak tak habis-habis. Ada pula anak-anak panah yang berdesing, sesekali menancap ke perisai muslimin, bahkan mengenai sejumlah sahabat. Abdullah terus bergerak, menebas dan menangkis silih berganti, dengan bendera yang masih dipegang erat. Beberapa sahabat yang melihat keberaniannya bersorak, menambah semangat. Mereka juga mencoba merangsek dari belakang, berusaha menolong. Namun gerakan Abdullah bagaikan singa yang tak mau mundur, menembus rapatnya barisan musuh tanpa ragu. Allahu Akbar, majulah, jangan berhenti. Kita pasti menang atau syahid. Dalam dahsyatnya pertarungan, Abdullah bin Rawahah pun menerima pukulan demi pukulan dari senjata Romawi. Satu sabetan pedang mengenai pahanya membuatnya terjatuh berlutut.
Namun ia segera bangkit lagi, bertumpu pada lututnya yang terluka. Tangan yang memegang bendera terasa lemah, tapi tak mau melepaskannya. Seorang prajurit Romawi melancarkan tombak ke arah dadanya. Abdullah menangkisnya, meskipun gigitan besi itu sempat melukai sisi lengannya. Darah segar mengucur, membasahi pakaian dan pasir di sekelilingnya. Nafasnya terengah-engah, pandangannya mulai buram. Saat itulah, kilatan pedang musuh lain menebas bahunya. "Abdullah!" panggil sahabat di dekatnya. Matanya melebar melihat Abdullah terhuyung. Meski terluka parah, Abdullah masih mengangkat bendera ke udara. Dalam getar suaranya yang nyaris hilang, ia sempat berkata, Jika aku gugur, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan bendera Rasulullah jatuh ke tangan musuh. Demi Allah, aku tak akan surut." Itu adalah kata-kata terakhir yang berhasil diucapkannya sebelum tebasan pedang berikutnya menghunus tubuhnya. Abdullah roboh perlahan-lahan, mengerang pelan menahan perih. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuh, namun sinar mata hatinya seperti penuh kepasrahan. Dalam suasana itu, ruhnya berangkat ke hadirat Allah, bergabung dengan ruh mulia Zaid dan Ja'far yang telah mendahului. Jasadnya terkapar di tanah Mu'tah, tapi roh pahlawannya melesat meniti cahaya, meninggalkan kepedihan dunia untuk menyongsong kebahagiaan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Desis para sahabat lain yang menyaksikan detik-detik syahidnya Abdullah. Siang yang seolah tak berkesudahan bagi kaum muslimin. Jarak antara gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah mungkin hanya berlangsung dalam rentang waktu yang singkat, namun terasa amat panjang dan menyayat hati. 3 panglima utama, 3 pembawa bendera, semuanya telah kembali pada Rabb mereka. Di medan tempur, para sahabat berusaha keras mempertahankan posisi. Tubuh mereka letih, baju mereka ternoda darah. Nafas tersengal tak menghalangi mereka mengucap tahlil dan takbir, menambal semangat yang nyaris terkuras. "Wahai saudara-saudaraku, lihatlah mereka," seru seorang sahabat sambil menitikkan air mata, menunjuk ke arah jenazah Zaid, Ja'far, dan Abdullah. "Mereka telah pergi mendahului kita, merekalah yang paling beruntung hari ini." Sebagian orang menutup mulut, berjuang menahan tangis. Ada yang merintih, "Ya Allah, terimalah mereka di sisimu." Namun mereka tidak boleh berhenti. Musuh masih membadai di sekeliling. Di tengah kepedihan itu, kalimat yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah sebelum ia gugur terus terngiang. Hanya ada salah satu dari 2 kebaikan, menang atau gugur sebagai syahid. Masing-masing pejuang muslim meneguhkan hati mereka. Apapun yang terjadi selanjutnya, mereka telah menyaksikan contoh luar biasa dari 3 sosok panglima. Pemandangan jasad ketiga pahlawan, Zaid, Ja'far, dan Abdullah yang terkapar di tengah medan perang, menumbuhkan kesedihan mendalam. Banyak sahabat melayangkan pandangan ke arah jasad-jasad itu sembari mengucap doa singkat. Yang lain sibuk menjaga formasi agar tidak tercerai-berai. "Alangkah berartinya jasa mereka," gumam seorang sahabat tua yang bersimpuh kelelahan. Tiada kata yang dapat melukiskan kepahlawanan mereka. Beberapa sahabat muda terisak. Mereka teringat kata-kata Zaid bin Harisah sebelum perang, saat beliau bilang, "Bendera ini tidak akan pernah lepas dari tangan kaum muslimin selama kita masih bernyawa." Dan sungguh ketiganya mati-matian menjaga agar bendera komando Rasulullah itu tetap tegak, tak terinjak oleh kaki musuh. Di tengah suasana itu, beberapa orang mencoba mengangkat jasad-jasad syuhada untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Namun gempuran musuh belum berhenti. Terpaksa mereka menahan duka, tetap bertarung, sambil menanti kesempatan untuk mengamankan jenazah. "Tahan emosi kita," ujar salah seorang sahabat. "Mereka sudah tenang di sisi Allah. Tugas kita belum selesai." Kalimat itu begitu menohok. Memang, peperangan belum berakhir dan air mata harus ditahan. Sebab di hadapan mereka masih terjulur pedang musuh yang siap merenggut nyawa lainnya. Langit Madinah pagi itu tampak cerah. Matahari merangkak naik perlahan, menebar kehangatan. Di pelataran Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, berbincang dalam suasana tenteram.
Hati mereka sebenarnya sedang dirundung kecemasan. Ada pasukan muslimin yang beberapa waktu lalu berangkat ke Mu'tah di Balqa, wilayah Syam. Kabar tentang pertempuran dengan pasukan Romawi yang besar telah tersiar, namun detailnya belum ada yang mengetahui secara pasti. Semua menanti dengan debar jantung berdegup, mendoakan keselamatan saudara-saudaranya di medan jihad. Namun di luar dugaan, ketika percakapan sedang mengalir perlahan, wajah Rasulullah mendadak berubah. Beliau terdiam sejenak, menundukkan kepala. Kedua mata beliau tampak berkaca-kaca. Para sahabat di sekelilingnya ikut terdiam, seolah merasakan aura kesedihan yang tiba-tiba menyelimuti. Tak ada suara sedikit pun. Angin pagi berembus pelan, seakan turut menjaga keheningan. "Ada apa, wahai Rasulullah?" bisik Abu Bakar dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau mengangkat wajahnya perlahan, tampak menahan air mata yang akan tumpah. Beliau mengedipkan mata, seakan berusaha menahan duka di dada. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Rasulullah mengembuskan napas, lalu menatap para sahabat yang menantikan penjelasan. Sorot mata beliau memancarkan kesedihan mendalam, bercampur haru sekaligus keikhlasan. "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah," ujar beliau dengan nada berat. "Ia bertempur bersama Panji itu, hingga ia gugur sebagai syahid." Sekelebat kaget dan duka menyergap seluruh sahabat. Zaid bin Haritsah, pribadi yang dicintai Nabi, orang yang telah setia bersama Islam sejak awal, ternyata telah menemui kesyahidan di medan Mu'tah. Para sahabat saling berpandangan dengan tatapan tak percaya. Ada yang spontan menutup mulut, menahan isak. Ada pula yang menunduk, meremas jubahnya sendiri. Suasana hening, seolah dunia berhenti sejenak mendengar kabar duka tersebut. Rasulullah lalu melanjutkan, meski air mata menetes membasahi pipi beliau. Kemudian Panji itu diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dia pun bertempur dengan gagah berani, sampai akhirnya ia syahid pula. Mendengar kabar kedua ini, tangis yang sempat tertahan di mata para sahabat pelan-pelan pecah. Beberapa orang menunduk dalam, beristighfar, sambil berbisik lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu Rasulullah. Tokoh yang dikenal teguh pendiriannya, pernah berhijrah ke Habasyah, dan selalu berdiri di barisan terdepan pembela kebenaran. Para sahabat seakan bisa membayangkan bagaimana Ja'far dengan keberanian menakjubkan, namun kini beliau telah gugur. Rasulullah diam sejenak, memberi ruang bagi sahabat untuk menelan kenyataan pahit ini. Lalu beliau mengusap air mata di sudut pelupuk, memandang ke arah langit, seolah mengirim doa dan salam perpisahan kepada dua syuhada mulia tersebut. Setelah jeda yang terasa menyesakkan, beliau berkata lagi, "Kemudian Panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, dan ia bertempur pula bersama Panji itu, hingga akhirnya dia pun syahid." Kini suasana benar-benar pecah. Para sahabat tak mampu lagi menahan derasnya air mata. Tiga panglima utama, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, ternyata semua gugur di medan Mu'tah. Duka menyelimuti hati orang-orang yang mendengarnya. Tangis sedih, tangis kehilangan terdengar di antara mereka. Sosok-sosok pahlawan terbaik ini baru saja dinyatakan sebagai syuhada. Padahal belum lama mereka berpamitan dengan semangat. Seakan-akan nafas kegigihan masih terngiang di telinga. Namun takdir Allah telah memanggil ketiganya. Beberapa sahabat menutupi wajah dengan kedua telapak tangan, menumpahkan tangisan di sela jari-jarinya. Yang lain menahan isak di dada sambil menggeleng pelan, tak ingin memprotes kehendak ilahi. Memang berat, betapapun rasa kehilangan itu terlalu dalam. Persahabatan dan kebersamaan mereka selama ini tak tergantikan. Namun di sisi lain, semua juga percaya bahwa kematian di medan jihad adalah kemuliaan tertinggi. "Wahai Rasulullah," tanya Umar bin Khattab dengan suara parau, menahan gejolak di dada. "Mereka pergi dalam keadaan bagaimana?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sorot matanya, menatap para sahabat yang menanti. Dalam haru beliau menjelaskan, "Mereka bertiga diangkat ke tempatku di surga." Tangis para sahabat berganti dengan tasbih dan tahmid. Meskipun mata mereka basah, hati mereka lega bahwa saudara-saudara terbaik itu telah sampai di tempat paling mulia di sisi Allah. Dan khusus bagi Ja'far bin Abu Thalib, Rasulullah mengatakan bahwa ia dijuluki Ats-Tsayyar atau Dzul Janahain,
pemilik dua sayap. Sebab di surga Allah menganugerahinya dua sayap yang dapat membawanya terbang kemana saja ia mau. Subhanallah, gumam Bilal bin Rabah menitikkan air mata. Betapa agung karunia Allah bagi Ja'far. Sungguh, ini adalah kabar gembira di balik duka kita. Timpal sahabat lain menahan Ishak. Mereka saling menenangkan satu sama lain, meski Ishak tangis kadang masih menyelingi. Gambaran tiga panglima yang gugur berkelebat di benak masing-masing. Kenangan tentang mereka kembali diingat. Kehangatan Zaid, kegigihan Ja'far, dan keberanian Abdullah bin Rawahah yang senantiasa membangkitkan semangat pasukan. Di tengah situasi Madinah yang dirundung duka, Rasulullah memutuskan pergi ke rumah Ja'far bin Abu Thalib. Beliau tahu, keluarga Ja'far pasti sedang menanti kabar. Dan kabar ini tak bisa disampaikan oleh orang lain. Hanya Rasulullah lah yang pantas mengungkapkannya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Maka beliau pun melangkahkan kaki ke kediaman Ja'far. Beberapa sahabat ikut mendampingi, namun tidak ada kata-kata. Semua merasa berat membayangkan bagaimana tanggapan istri Ja'far nanti, yakni Asma, ketika mendengar suaminya telah gugur. Setibanya di depan rumah, terlihat kesibukan yang biasa, seolah tidak ada yang menyadari tragedi besar yang baru menimpa kaum muslimin. Asma tengah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ia mencampur adonan roti di sebuah wadah kayu sambil memandangi anak-anaknya yang riang. Raut wajah Asma memancarkan kehangatan seorang ibu yang tak sabar menunggu kepulangan suami yang sedang berjuang di medan perang. Di benaknya, mungkin Ja'far akan kembali dengan membawa kabar kemenangan, sama seperti misi-misi sebelumnya. Begitu mendengar salam Rasulullah, Asma segera menoleh. Ia terkesiap melihat ekspresi sendu di wajah Nabi. Lalu Asma menatap satu persatu sahabat yang datang bersama beliau. Tak ada senyum, tak ada sapaan ceria yang biasa. Raut mereka duka seakan membawa berita berat. Assalamualaikum, sapa Rasulullah lembut. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Jawab Asma, mencoba menahan getar suara. Melihat roman wajah Rasulullah yang diselimuti kesedihan, hati Asma mencelos. Sebuah firasat pahit melintas, namun dia menahannya. Ia terlalu takut untuk menanyakan kabar Ja'far. Tubuhnya sempat bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar di hadapan Nabi. Rasulullah kemudian bertanya tentang anak-anak Ja'far. Mendengar panggilan itu, Asma segera memanggil buah hatinya. Dengan wajah polos, mereka berlari menghampiri Rasulullah, senang melihat sosok yang mereka cintai. Ada senyum kecil di wajah anak-anak itu. Mereka berlomba meraih tangan beliau untuk bersalaman. Rasulullah membalas dengan senyum lembut, tapi air mata menetes tanpa bisa dicegah saat menatap wajah-wajah lugu mereka. "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" tanya Asma, nada suaranya gemetar. Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya? Asma yang semula menahan diri, kini tak sanggup lagi. Ia tahu betul bahwa tangisan Nabi pasti menandakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Seketika, dadanya bergemuruh. Rasulullah menghela napas, memandang anak-anak Ja'far dengan tatapan lembut, lalu mengusap puncak kepala mereka. Beliau kemudian menjawab dengan suara parau, menandakan kesedihan luar biasa. "Ya, mereka telah syahid hari ini." Sontak, Asma seperti kehilangan kesadaran sejenak. Senyumnya pudar, wajahnya memucat, sementara tangannya melemah, hingga adonan roti yang sempat dipegangnya hampir terjatuh. Sadar atau tidak, air matanya berderai begitu saja, membasahi pipi. Tangisnya pecah di hadapan Rasulullah. Anak-anak Ja'far yang semula ceria langsung termangu. Mereka berhenti bergerak, berdiri kebingungan. Raut polos mereka memancarkan pertanyaan tak terucap. "Mengapa ibu menangis? Bagaimana dengan ayah?" Mereka seolah diam membisu seperti burung-burung yang terpaku di dahan, takut membuat gerakan apapun. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Asma di sela isaknya. "Ja'far, suamiku." Rasulullah juga meneteskan air mata lagi. Beliau tak sanggup menahan haru melihat kesedihan Asma dan ketiga anak kecil yang baru saja kehilangan ayah. Beliau menyeka air mata sambil memeluk anak-anak tersebut. "Ya Allah," doa Rasulullah penuh keikhlasan dan rasa sayang, "gantikanlah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi istrinya." Doa itu bak penawar luka, meski duka belum sirna.
Suara Rasulullah yang bergetar menandakan betapa beliau pun merasakan kepedihan mendalam. Namun beliau juga tahu, syahidnya Ja'far adalah ketetapan ilahi, dan pasti ada kemuliaan yang menanti di baliknya. Di hadapan Asma, Rasulullah menjelaskan kabar menggembirakan. Aku melihat, sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya. Kalimat ini menegaskan kedudukan tinggi Ja'far di sisi Allah, bahwa ia mendapat kehormatan menjadi Ath-Thayyar, sang penerbang di surga. Mendengar penuturan ini, tangis Asma yang semula sedih mulai bercampur dengan haru dan bangga. Ada perasaan terhantam oleh duka kehilangan, namun juga terhibur oleh janji surga. Tangan Asma merengkuh anak-anaknya, menahan gejolak jiwa. Anak-anak itu pun mulai menangis, entah benar-benar paham atau tidak. Tetapi mereka menyadari ayahnya tak akan kembali ke rumah seperti dahulu. Asma memandang wajah Rasulullah, matanya bengkak karena tangis. Ia berusaha mengukir senyum tipis, tanda ia menerima takdir ini meski pahit. Tak banyak kata yang dapat terucap, hanya satu bisikan halus yang terlontar di sela isaknya. Alhamdulillah, jika itu kehendak Allah, suamiku beroleh kemuliaan di sisinya. Rasulullah kembali mengusap kepala anak-anak Ja'far. Beliau memeluk mereka, seakan mencoba menyalurkan kekuatan dan kasih sayang ayah yang baru saja hilang. Air mata tampak terus mengalir, tak terbendung. Para sahabat yang ikut masuk ke rumah itu pun tak kuasa menahan haru. Pemandangan seorang ibu berbalut kesedihan, anak-anak yang kehilangan figur ayah, serta Rasulullah yang berusaha menenangkan dengan doa dan belayan, membuahkan suasana penuh isak tangis. Tak lama kemudian Rasulullah undur diri. Beliau memahami bahwa Asma dan anak-anaknya perlu waktu untuk meresapi kabar ini. Sebelum pergi, beliau menegaskan agar para sahabat lain saling bantu merawat keluarga syuhada, termasuk keluarga Ja'far, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawaha. Semangat persaudaraan di Madinah menguat, terutama di saat cobaan berat seperti ini. Ketika Rasulullah melangkah keluar, Asma sempat melambaikan tangan dengan air mata yang belum kering. Meskipun duka masih menyesakkan, keyakinan kepada janji surga bagi suaminya menumbuhkan secercah ketenangan. Benar, Ja'far tidak lagi ada di sampingnya di dunia ini, namun ia akan menantinya di surga kelak, dengan 2 sayap sebagai tanda kemuliaan di sisi Allah. Matahari mulai condong ke barat, menyinari hamparan pasir di Mu'tah yang telah dibasahi darah para syuhada. Suara denting pedang dan desingan anak panah belum juga reda, menyatu dengan pekik takbir kaum muslimin. Meski jumlah mereka hanya 3.000 orang, semangat bertarung belum padam. Namun hati para sahabat kian pilu tatkala melihat satu demi satu panglima utama mereka, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, gugur syahid. Bendera komando pasukan sempat terkulai tanpa tuan. 3 orang telah memegang dan mempertahankannya dengan nyawa, namun kini tak seorang pun yang siap mengulurkan tangan. Saat itulah Thabit bin Arqam dengan penuh tekad mengambil bendera itu. Suaranya bergetar ketika ia meneriakkan perintah yang menggema di tengah kepungan pasukan Romawi. Wahai saudara-saudaraku, kita tak boleh membiarkan bendera Rasulullah ini jatuh. Tentukanlah panglima baru, agar pasukan kita memiliki pemimpin. Siapa yang pantas memegangnya? Mata para sahabat saling pandang, ragu dan gamang. Mereka baru saja kehilangan 3 panglima sekaligus. Siapa yang berani maju? Di sisi lain, pasukan musuh tak menampakkan tanda-tanda mundur. Ada 100.000 tentara Romawi, plus 100.000 pasukan Nasrani Arab yang bersekutu. Suatu jumlah yang tak terbayangkan. Suasana teramat menegangkan. Kemudian pandangan mereka akhirnya tertuju pada Khalid bin Walid, mantan Jenderal Quraisy, yang kini telah memeluk Islam dan bergabung dengan pasukan. Khalid, panggil Thabit bin Arqam lantang. Engkaulah yang paling cakap menyusun strategi. Terimalah bendera ini, pimpin kami. Wahai pedang Allah. Khalid menunduk, menatap bendera itu dengan hati bergetar. Belum lama ia masuk Islam, namun amanah besar kini berada di pundaknya. Langit Mu'tah seakan menjadi saksi kesiapan Khalid untuk memikul tanggung jawab ini. Ia mengembuskan napas dalam, lalu menerima bendera.
Bismillah, ucapnya dengan suara setengah bergetar namun tegas. Kita tidak boleh gentar meski musuh berlipat ganda. Dengan izin Allah, akan kutempuh segala siasat agar kita mampu bertahan. Sejak awal, para sahabat telah merasakan getaran kekuatan lawan. Pasukan Romawi dipersenjatai dengan perlengkapan lengkap, zirah tebal, kuda terlatih, dan barisan yang tersusun rapi. Adapun kaum muslimin, meski semangat membara, tetaplah secara jumlah dan peralatan amat terbatas. Menyaksikan ketimpangan ini, Khalid bin Walid menyadari bahwa konfrontasi terbuka tanpa strategi hanya akan mengundang kehancuran. Kita tak akan bisa mengalahkan mereka sekadar dengan nekat menyerbu, bisik Khalid pada Tsabit bin Arqam. Tapi kita juga tidak sudi mundur begitu saja tanpa hasil. Tsabit mengangguk. Apa rencanamu? Khalid sempat menatap barisan kaum muslimin yang masih bertempur keras. Wajah-wajah lelah namun tetap memancarkan keberanian. Kerinduan pada Rasulullah dan bumi Madinah seolah menambah tekad mereka. Khalid mengusap keringat di kening lalu menjawab, "Aku akan mengatur formasi baru. Setiap hari kita ubah susunan pasukan agar musuh mengira ada bala bantuan datang. Kita juga akan bermain dengan waktu siang dan malam supaya mereka mengira jumlah kita makin bertambah." Mendengar itu, Tsabit bin Arqam mengangguk mantap. Ia sadar, kejeniusan Khalid dalam taktik perang adalah anugerah Allah. Di medan lain, Khalid telah menunjukkan ketangguhannya. Kini ia kembali menyusun siasat, bukan untuk menumpas lawan semata, tapi untuk menyelamatkan kaum muslimin. Ketika senja mulai memudar, Khalid menyuruh pasukan untuk mengakhiri pertempuran hari itu. Memang, menurut kesepakatan umum di masa itu, pertempuran tidak dilanjutkan kala malam tiba. Pasukan Romawi pun setuju menghentikan serangan sementara. Masing-masing pihak kembali ke perkemahan, merawat yang luka, dan mengatur strategi esok hari. Di saat malam gulita membalut, Khalid mengumpulkan para sahabat. Saudara-saudaraku, esok hari kita harus menukar posisi. Yang tadinya di barisan depan, pindahlah ke belakang. Yang di sayap kanan bergerak ke sayap kiri, dan begitulah seterusnya. Setiap orang yang baru tiba di garis depan, berjanjilah untuk mengangkat pedang tinggi-tinggi, menampakkan seolah-olah kita baru saja mendapat bantuan pasukan segar. Kedengarannya sederhana, tetapi di tangan Khalid, rencana ini menjadi senjata psikologis. Sejak pagi buta, usai salat subuh, pasukan muslimin bergerak dengan formasi baru. Wajah-wajah yang semula di belakang kini berada di barisan depan, menantang musuh dengan tatapan penuh percaya diri. Begitu pula sayap kanan dan sayap kiri, terus bertukar posisi. Pasukan Romawi yang mengintai di kejauhan merasa cemas. Dari hari ke hari, mereka melihat deretan wajah-wajah baru yang tampak seolah baru datang membantu. Tak sedikit dari mereka yang mulai berpikir, apakah benar kaum muslimin mendatangkan bala bantuan? Bagaimana mungkin jumlah mereka terus terlihat segar setiap kali fajar menyingsing? Meski kekuatan Romawi masih besar, keraguan mulai menggerogoti mental mereka. Mereka ingat betapa sulitnya menembus pertahanan muslimin, meski 3 panglima utamanya telah gugur. Sementara itu, Khalid memperkuat kesan bahwa bala bantuan terus mengalir. Belum cukup dengan menukar posisi, Khalid memiliki akal lain. Ia tahu, kebiasaan di masa itu adalah menahan diri dari pertempuran di malam hari. Maka, ia berencana memanfaatkan pagi hari sepenuhnya. Khalid menunjuk beberapa kelompok prajurit, menyuruh mereka bergerak ke jarak tertentu dari lokasi pertempuran di saat subuh belum sempurna terang. Gerakan pelepah-pelepah pohon kurma atau apapun yang bisa menimbulkan debu ketika ditarik. Lakukanlah itu sambil berjalan berbaris agar dari kejauhan tampak seperti pasukan besar sedang mendekat, perintah Khalid. Benar saja, ketika matahari mulai naik, pasukan Romawi yang sedang bersiaga melihat kepulan debu membubung di Cakrawala. Debu itu bergerak mendekat perlahan, seolah mengiringi ratusan atau ribuan kuda yang menuju medan perang. Kekhawatiran menggelayut di benak komandan Romawi. Sepertinya kaum muslimin benar-benar mendapat bala bantuan, pikir mereka. Kebanyakan prajurit Romawi mulai ketar-ketir. Jika kemarin saja saat pasukan muslimin berjumlah hanya 3.000, mereka masih kesulitan menembus pertahanan, apalagi sekarang dengan tambahan pasukan yang tampaknya tak sedikit. Pada malam kelima atau keenam, serangan mental Khalid terasa kian berhasil.
Pasukan Romawi mulai jenuh. Mereka kehilangan keyakinan bahwa jumlah besar mereka akan memudahkan kemenangan. Isu miring merebak. Kaum muslimin ini seperti tiada habisnya. Mungkin mereka dibantu oleh kekuatan gaib. Haruskah kita terus bertahan? Bagaimana jika kita mundur sebelum kerugian kian besar? Kabar kehilangan banyak personel puluhan, bahkan ribuan prajurit juga mulai terdengar di tenda Romawi. Memang, kaum muslimin relatif sedikit yang gugur dibandingkan jumlah lawan. Sebaliknya, pasukan Romawi menderita banyak korban akibat ketidaksiapan menghadapi serangan kilat para sahabat dan kehebatan taktik Khalid bin Walid. Ini menambah suram suasana di kubu Romawi. Akhirnya, ketakutan itu semakin membesar hingga keputusan pun diambil. Pihak Romawi memilih mundur perlahan. Mereka berharap dapat menarik pasukan tanpa ketahuan, menghindari pertempuran terbuka. Bagi mereka, lebih baik selamat daripada terkubur di Mu'tah. Berbekal keraguan yang kian memuncak, pasukan Romawi akhirnya benar-benar menarik diri. Khalid bin Walid menyaksikan dari kejauhan bahwa barisan musuh mulai bergerak mundur. Para sahabat merasa lega, mereka baru saja melewati hari-hari terberat di medan jihad, kehilangan 3 panglima. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dengan cara yang tak terduga. Pasukan Romawi yang semula tampak tak terkalahkan justru memilih menyingkir. "Apakah kita akan mengejar mereka?" tanya seorang sahabat. Matanya masih menyiratkan semangat perang. Khalid menggeleng. "Tidak perlu, cukup kita bertahan. Jika mereka mundur, bukankah berarti kita telah memenangkan pertempuran ini?" Dengan demikian, kaum muslimin pun memutuskan berhenti. Kerugian di pihak Romawi sudah cukup besar, sedangkan pasukan Islam hanya kehilangan belasan orang syuhada. Jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding lawan. Khalid menilai tugasnya telah selesai, menyelamatkan kaum muslimin sekaligus menunjukkan bahwa Islam mampu bertahan meski kalah jumlah. Akhirnya pasukan Islam bergerak kembali ke Madinah. Bukan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan rasa syukur karena pertolongan Allah. Meski sempat disebut-sebut sebagai imbang oleh beberapa riwayat, Imam Ibnu Katsir menekankan bahwa ini adalah kemenangan nyata bagi umat Islam. Pasca pertempuran, kabar besar mengguncang kekaisaran Romawi. Salah seorang komandan mereka bernama Farwah bin Amr yang menguasai wilayah Jazirah Arab di bawah Romawi, memutuskan untuk masuk Islam. Farwah berasal dari kabilah Banu Judzam. Ia sebelumnya berstatus sebagai penguasa Romawi di perbatasan wilayah Arab. Tersentuh oleh keberanian kaum muslimin di Mu'tah, ia mengirim hadiah dan pesan kepada Rasulullah sebagai tanda ketundukannya pada ajaran Islam. Hadiah yang dikirimkan berupa seekor bagal berwarna putih, termasuk hewan mahal di zamannya. Farwah memandang ini sebagai persembahan hormatnya kepada Nabi. Namun keputusan Farwah berbuntut petaka bagi dirinya. Begitu pihak Romawi mengetahui keislamannya, mereka segera menangkap dan memenjarakannya. Dia lalu disalib di mata air Afra di Palestina. Di sana, eksekusi dijalankan dengan memenggal kepalanya. Farwah pun wafat sebagai syuhada, mempertahankan iman yang baru saja ia peluk. "Demi Allah," ujar seorang sahabat yang mendengar kabar itu, "kematian Farwah bin Amr adalah kehilangan besar, tetapi ia telah memilih jalan kebenaran. Semoga Allah merahmatinya." Di kalangan sejarawan Muslim, terdapat perbedaan penilaian tentang bagaimana menyebut akhir dari Perang Mu'tah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham menyebutkan bahwa pertempuran ini berakhir imbang, karena kedua belah pihak akhirnya mundur. Pihak Romawi mundur terlebih dahulu, lalu kaum muslimin pun kembali ke Madinah. Sementara itu Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Disebut gemilang karena jumlah korban di pihak muslim hanya sekitar 8, 12 atau 13 orang tergantung riwayat, sedangkan korban Romawi mencapai ribuan, bahkan ada catatan 20.000 orang. Ibnu Katsir menegaskan pula bahwa logika kuantitas sulit menjelaskan hasil luar biasa ini. Pasukan 3.000 orang mampu menghadapi 200.000 lawan, menimbulkan kerugian besar di pihak musuh, sedangkan korban kaum muslimin tergolong sangat sedikit. "Ini sungguh menakjubkan," tulis Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wan Nihayah. Dua pasukan saling bermusuhan, yang satu berjuang di jalan Allah dengan hanya 3.000 orang, dan yang lain terdiri dari 200.000 orang kafir.
Hanya 12 orang muslimin yang tewas syahid, sementara di pihak musuh jumlah yang gugur amat banyak. Dalam kacamata iman, tidaklah mengherankan. Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitu kabar sampai ke Madinah bahwa kepemimpinan pasukan di Mu'tah diambil alih oleh Khalid bin Walid, Rasulullah lantas mendoakan, "Ya Allah, sesungguhnya Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka berilah dia pertolongan." Mulai saat itu Khalid dikenal sebagai Saifullah, yang artinya pedang Allah. Gelar ini bukanlah sebatas julukan indah, melainkan pengakuan bahwa Khalid bin Walid menjadi perpanjangan tangan kekuatan ilahi di medan perang. Dalam perang Mu'tah, ia telah menoreh bukti gemilang, strategi cerdik yang melampaui kekuatan fisik belaka, dan keberanian yang tiada tanding. Khalid sendiri, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, pernah bersaksi, "Dalam perang Mu'tah, 9 bilah pedang patah di tanganku. Tak ada yang tersisa kecuali sebilah pedang kecil dari Yaman." Betapa sengitnya pertempuran tersebut, hingga Khalid harus mengganti pedangnya berulang kali. Ini menegaskan bahwa para sahabat benar-benar bertempur keras. Namun, meski kalah jumlah dan senjata, mereka mampu bertahan dan bahkan membuat musuh gentar. Luar biasa. Di balik catatan heroik kemenangan ini, kaum muslimin tak boleh lupa bahwa peristiwa Mu'tah juga diliputi duka mendalam. Gugurnya 3 panglima utama, yakni Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Darah mereka membasahi bumi Mu'tah, menjadi saksi keteguhan iman dan kesetiaan pada Islam. Namun pengorbanan besar itu tidak sia-sia. Justru dengan syahidnya mereka, Allah menampakkan keajaibannya. Pasukan raksasa Romawi bisa terpukul mundur oleh pasukan Muslim yang minim. Sepulangnya pasukan ke Madinah, para sahabat menitikkan air mata karena kehilangan orang-orang tercinta. Akan tetapi mereka juga mengucap syukur atas pertolongan Allah yang nyata. Khalid bin Walid datang membawa sisa pasukan dengan selamat, membawa kabar bahwa Islam telah menoreh reputasi besar di hadapan Bizantium. Meskipun secara politik, Bizantium masih menjadi kekuatan besar di utara Jazirah, mereka menyadari bahwa komunitas muslimin di Madinah bukan entitas lemah yang bisa diremehkan. Sahabat umat muslim, episode 14 ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa, tayangan terbaru dari kisah perjalanan hidup Rasulullah akan selalu hadir setiap hari Senin dan Kamis pukul 7 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh hikmah yang akan terus menginspirasi dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.